Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ini kita ada pertanyaan, Ustaz. Apakah sama orang yang menuntut ilmu di media sosial dengan orang yang menuntut ilmu di masjid, Ustaz? Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu. Bahwasanya keutamaan menghadiri majelis ilmu adalah keutamaan yang sangat besar. Seseorang ketika keluar dia dari rumahnya untuk menuju majelis ilmu, sesungguhnya dia menempuh jalan menuju surga. Ya, tidak ada jalan yang paling baik ketika seseorang keluar dari rumahnya melebihi baiknya dia keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuju majelis ilmu. Karena orang yang menuju majelis ilmu artinya dia menuju jalan ke surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka dia Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika dia berada di majelis ilmu, maka sesungguhnya dia berada di taman dari taman-taman surga. Di taman dari taman-taman surga. Rasulullah SAW menyebut majelis ilmu itu sebagai raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Apa yang lebih baik di dunia ini melebihi ini? Ketika seseorang berada di majelis ilmu, di mana itu adalah merupakan taman daripada taman-taman surga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk mencari orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Nah, ini keutamaan yang sangat besar. Dan ini tentunya ada kaitan dengan pertanyaan tadi, bahwasanya mana lebih utama atau apa bedanya seseorang menuntut ilmu melalui medsos dengan seseorang yang menuntut ilmu hadir di majelis ilmu. Berbeda. Ya, berbeda karena orang yang hadir di majelis ilmu, maka dari sejak dia keluar rumahnya, maka itu adalah merupakan nilai yang besar. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul kaum atau beberapa orang dari rumah-rumah Allah, berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mempelajari, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari kandungan Al-Quran, dan termasuk dalamnya majelis ilmu seperti dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Maka illa nazalat alaihimus sakinah, yang pertama akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di sisi para malaikatnya. Ini menunjukkan keutamaan hadir di majelis ilmu. Karena di sini Rasulullah mengatakan berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentunya lebih utama daripada sekedar kita membaca di medsos. Sebagian dari alasan mereka itu, Ustaz, karena kesibukannya di kantor, terkadang menyibukkan mereka untuk menuntut ilmu agama di masjid. Apakah dengan menuntut ilmu di medsos kemudian apakah mereka juga bisa mendapatkan keutamaan menuntut ilmu, Ustaz? Jadi sebenarnya alasan kesibukan kemudian seseorang tidak hadir di majelis ilmu, ini alasan orang yang sesungguhnya belum merasakan manisnya ilmu untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Ya. Kalau seseorang itu betul-betul mengagungkan ilmu, maka tidak ada alasan bagi dia untuk tidak hadir, untuk tidak berada di majelis ilmu. Kalau dia mengetahui keutamaan hadir di majelis ilmu.
seperti 4 keutamaan tadi. Kalau dia ingin ketenangan, ingin rahmat, ingin dia dikelilingi oleh malaikat, ingin disebut namanya oleh Allah dengan sebutan yang baik, apa yang menghalangi seseorang untuk kemudian tidak hadir di majelis ilmu untuk mendapatkan keutamaan ini? Ya, maka alasan ini alasan yang tentunya lemah. Ya. Sekarang kan ini Ustaz, banyak dai-dai baik itu di medsos maupun di masjid-masjid. Apakah ada kriteria khusus untuk mengambil ilmu dari seorang ustaz? Ya, tentunya majelis ilmu yang kita hadiri adalah majelis yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, umat Islam. Siapa mereka? Itu para sahabat radhiyallahu anhum dan tabi'in dan tabi'in dan generasi-generasi ulama setelah mereka. Jadi majelis-majelis ilmu yang mengikat umat ini dengan Quran, mengikat umat ini dengan dalil, mengikat umat ini dengan pemahaman yang benar, maka majelis-majelis ilmu ini yang seperti yang kita hadiri. Bukan majelis yang mengantar umat ini untuk kagum kepada pendapat fulan dan fulan. Bukan majelis ilmu yang kosong dari dalil Quran dan sunnah. Bukan ini yang kita hadiri. Jadi, majelis yang kita hadiri adalah majelis yang terbangun dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.